Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malam pertama Rasul dan Aisyah. Malam pertama adalah malam di mana kedua mempelai melakukan hubungan kelamin pertama kali. Jadi seandainya kedua mempelai baru melaksanakan hubungan kelamin pada malam kedua atau malam ketiga atau malam ke-10, maka itulah yang disebut malam pertama. Pada saat ingin melakukan hubungan biologis, dalam Islam memiliki adab dan ketentuan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kisah malam pertama Rasul bersama Sayyidah Aisyah. Tonton video ini sampai habis agar tidak tersesat. Kisah pernikahan Rasul dan Siti Aisyah sangat perlu dijadikan referensi bagi pasangan yang hendak berumah tangga. Apalagi Anda seorang laki-laki yang menikahi wanita yang umurnya lebih muda dari suami. Rasul merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Selain seorang nabi dan rasul, beliau juga sebagai contoh suami yang layak untuk ditiru oleh semua laki-laki tentang bagaimana bersikap terhadap istri di malam pertama. Akan perjelas dalam video berikut ini dan juga merujuk pada hadis yang sahih. Bulan Syawal mengingatkan kita pada sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah pernikahan Rasul dengan Siti Aisyah. Peristiwa ini tidak saja menjadi catatan sejarah penting, tetapi juga sekaligus sebagai pembantah keyakinan bangsa Arab, yang mana saat itu ada sebuah keyakinan bahwa bulan ke-10 dalam penanggalan Hijriah ini sebagai pantangan untuk melakukan pernikahan. Ahmad Dawasi dalam Asyiratun Nabawiyah wa Dawafiyah Arilmaki. Rasul menikahi Siti Aisyah jarak 3 tahun setelah kewafatan Siti Khadijah, istri pertamanya. Akad pernikahan dilakukan di Mekah saat usia Aisyah masih 6 tahun. Nabi baru menggaulinya ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun. Dikutip dari Ahmad Dawasi dalam kitab yang berjudul Asyiratun Nabawiyah Wada Wafiyah halaman 374, pernikahan Rasul dan Siti Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah. Sebelum menikahi Aisyah, Rasul mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai 3 kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, dari Aisyah ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya." Aisyah berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah hanya bermimpi sebanyak 2 kali. Sebagai sosok teladan, Rasul selalu memberikan pesan moral mulia dalam setiap langkah kehidupannya, termasuk peristiwa pernikahannya dengan putri Abu Bakar As-Siddiq itu. Berikut akan kami paparkan 2 hikmah besar di balik pernikahan tersebut. Pertama, Nabi menikahi Siti Aisyah bukan karena nafsu jasmani, layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Di atas sudah dijelaskan bahwa Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah melalui mimpi yang dialaminya berkali-kali. Allah menyuruh Nabi untuk menikah karena sebuah kemaslahatan. Dengan menjadi Nabi sejak usia dini dan kecerdasan yang dimilikinya, Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadis dan menjadi gerbang intelektual pada zamannya, sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Syah As-Sabuni sendiri mengaku
bahwa Aisyah memiliki reputasi intelektual yang cukup mapan, karena merupakan istri Nabi yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya. Referensi kuat dari As-Sabuni dalam kitab Rawail Bayan Tafsiru Ayatil Ahkamil Quran 2015, Juz 2 halaman 274. Urawah bin Zubair bin Awam pernah mengungkapkan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih paham soal urusan halal haram, pengetahuan, syair, dan kesehatan selain Siti Aisyah." Dalam riwayat lain berbunyi, "Aku belum pernah menemui seseorang lebih paham soal Al-Quran urusan fardu, hal-hal haram, fikih, syair, kesehatan, sejarah bangsa Arab, dan nasab selain Siti Aisyah." Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pernah mengatakan, andai pun ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi, maka belum bisa mengalahkan keluasan ilmu Siti Aisyah. Sulaiman An-Nadawi dalam kitab Siratus Sayyidah Aisyah halaman 228 yang kedua, Syawal sebagai bulan baik untuk menikah. Pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah di bulan Syawal dijadikan dasar oleh para ulama sebagai dalil kesunahan menikah di bulan tersebut. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi dijelaskan, dari Sayyidah Aisyah berkata, "Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal. Maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku?" Salah seorang perawi berkata, dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Berangkat dari hadis di atas, Imam Nabawi menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar anjuran menikahkan dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal. Selain itu, ucapan Siti Aisyah di atas juga sekaligus membantah keyakinan bangsa Arab saat itu, yang menjadikan Syawal sebagai bulan pantangan untuk menikah, yang ternyata keyakinan tersebut merupakan warisan zaman jahiliyah yang sama sekali tidak memiliki dasar. Keterangan dalam sebuah kitab karangan Nawawi yang berjudul Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj 139-2 Hijriah, Juz ke-9 halaman 209, malam pertama Rasul bersama Sayyidah Aisyah. Malam pertama adalah malam di mana kedua mempelai melakukan hubungan kelamin pertama kali. Jadi seandainya kedua mempelai baru melaksanakan hubungan kelamin pada malam kedua atau pada malam ketiga atau malam ke-10, maka itulah yang disebut malam pertama. Mengapa demikian? Karena malam pertama selalu dihubungkan dengan peristiwa pemecahan Bakarah atau selaput darah, atau lebih dikenal lagi dengan istilah membuka perawan. Menahan nafsu birahi pada malam pertama pernikahan adalah langkah yang bijaksana. Sebaiknya pada malam itu dilakukan perkenalan atau tidur bersama, atau melakukan cumbu rayu sebagai pelepas kerinduan. Diperlukan pula kebijaksanaan suami untuk memberikan ketenangan agar istri tidak merasa takut. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikah dengan Siti Aisyah, satu-satunya istri Rasul yang gadis, dengan memberikan kepada Aisyah segala susu dan duduk di sampingnya untuk menenangkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Sayyidah Aisyah adalah putri sahabat Rasul, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah antara lain cerdas dan cantik, suci dan taat beribadah, sangat dicintai Rasulullah. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar adalah istri Rasulullah yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Ternyata kecantikan Sayyidah Aisyah tidak sebatas wajahnya saja, tetapi cantik dalam perangai sopan dan kecerdasan otaknya. Beliau dipilih Rasul sebagai seorang istri karena selain memiliki kelebihan-kelebihan
dibanding wanita pada zaman itu. Beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Sayyidah Aisyah juga terkenal akan ketaatan dalam beribadah. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai wanita yang istimewa, dan nama beliau ditempatkan dalam Al-Quran. Beliau termasuk wanita yang utama, selain Siti Maryam dan Siti Asiyah. Rasulullah bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah binti Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan asarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Maksud hadis di atas adalah Siti Maryam dan Siti Aisyah adalah wanita yang sempurna. Sayyidah Aisyah adalah pelengkap rasa atau garam di antara semua wanita. Berarti makanan tanpa garam hambar rasanya. Begitu pula wanita tanpa Sayyidah Aisyah akan hambar pula. Maksudnya Sayyidah Aisyah adalah pelengkap dari wanita-wanita yang sempurna tersebut. Pernah suatu saat terjadi fitnah yang akan menjatuhkan Rasul dan mempertanyakan tentang kesucian istri Rasul. Hal ini sangat menyakitkan Rasul dan istri Rasul. Beliau hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah. Setiap malam menangis dan berdoa bersama ayah dan ibunya hingga jatuh sakit. Lalu pikiran beliau tertuju kepada Siti Maryam binti Amron sebagai sosok wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan diri serta ketaatannya kepada Allah juga tidak lepas dari fitnah. Dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah berakhlak buruk, maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan beliau. Beliau seorang istri, selain menjaga kesuciannya, juga menjadi harta benda suaminya. Rasul semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang solihah. Betapa mulianya Sayyidah Aisyah. Sejarah menyebutkan Sayyidah Aisyah wafat pada usia 85 tahun. Pada tanggal 27 Ramadan pada hari Senin atau malam Selasa. Dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Makam Baqi adalah makam para sahabat Rasul dan orang-orang alim pada umumnya yang letaknya di sekitar Masjid Nabawi Madinah. Yang memimpin sholat jenazahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah tadi kisah malam pertama Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Hendaknya kita sebagai hamba Allah melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Sang Kekasih Allah. Semoga dapat menambah manfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.